mohon izin kalau boleh saya bertanya ini. Moga. Antara lain adalah bahwa apa ya? Selama ini kan saya mendengar panjenengan sering melontarkan bahwa apa itu ada nasab-nasab yang tidak nyambung atau bagaimana itulah ya. Itu saya mohon pencerahan, mohon pencerahan. Apa alasan panjenengan bisa apa itu mengatakan bahwa para habaib itu nasabnya tidak nyambung gitu loh. Jadi saya sering matur sama anak-anak muda itu, Joko Sembung naik ojek, kok gak nyambung Jack gitu loh. Jadi saya mohon penjelasan dari panjenengan. Tafadhol ya. Sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama dari Romo Kiai Khosid Mustafid MPDI Kiai Haji, terlebih dahulu mukadimahnya saya kasih hadiah ini langsung. Masya Allah. Terima kasih barakallah. Ya. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Usman sebenarnya. Jadi nanti panjenengan bisa membacanya, memahaminya. Kalau ada yang kurang memahaminya, monggo datang langsung ke tempat kami. Ini untuk kita buka data kitabnya, manuskripnya, semuanya. Nanti kita musyawarah tahsul masail bersama. Tapi khusus masail yang bukan fiqhiyah ya. Masail tentang ilmu nasab, ilmu silsilah. Nah, tadi panjenengan bertanya seperti itu. Alhamdulillah, inilah ciri dari ulama-ulama kita, tidak mengedepankan emosional tapi intelektual. Jika tidak bertanya, maka tidak tahu, maka bertanyalah. Malu bertanya sesat di jalan. Kenapa kok saya sering menyampaikan hal-hal yang kontroversial? Apakah gara-gara Kiai Haji Maduddin Usman saja yang melontarkan wacana tidak tersambungnya nasab para habib yang ada di Indonesia ini, atau bagaimana? Pertama kali memang beliau yang menyampaikan dengan tesisnya itu, lalu gaung pun bersambut, kami pun ikut melakukan penelitian. Tetapi sebenarnya sudah sejak lama ya saya meneliti ada ketidakberesan, ada kejanggalan dalam doktrin dogmanya para habib ketika menyampaikan kajian-kajian kepada umat. Dan fakta di lapangan juga ketika ada dua pengisi acara di satu panggung yang sama, yang nomor satu mereka, nomor dua itu kiai-kiai pribumi Nusantara. Seperti berkasta-kasta dalam agama ini, padahal itu tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Mereka merasa kasta nomor satu, seperti zaman Belanda dulu, memposisikan mereka dan orang-orang Eropa menjadi kasta tertinggi. Kedua, baru China dan Arab. Berikutnya juga Eropa-Eropa jauh. Nomor tiga, baru kita-kita ini sebagai inlander atau bangsa yang terjajah. Itu julukan bagi kita dari mereka bahwa kita ini bangsa yang terbelakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kreatif Studio Family. Apa kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik saja, dan semoga teman-teman diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi debat ilmiah tentang masalah putusnya nasab Alawi ini ya, bersama Kiai Nur Ihya Hadi bersama Kiai Kondang ya dari Surabaya. Yuk, seperti apa debatnya? Langsung saja menuju ke videonya. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawalah, la haula wa la quwwata illa billah.
Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din, amma ba'd. Yang kami muliakan beliau Akhinal Karim Romo Kiai Haji Al-Ustadz Khozin Mustafid MPDI, seorang da'i yang terkenal di seluruh Indonesia ini. Sebenarnya kelasnya kelas nasional, sering tampil di TV-TV, baik TV RI ataupun TV yang berskala nasional, TV One. Juga pernah tampil beliau sebagai anggota dari IKADI, Ikatan Dai Indonesia. Begitu juga beliau adalah seorang senior dan pendiri sekaligus kepala sekolah yang ada di yayasan-yayasan yang berlokasi di Surabaya. Begitu juga yang berada di Sidoarjo dan sekitarnya, bahkan Mojokerto dan lain-lain. Nanti para pemirsa dan pendengar sekalian bisa mengunjungi channel beliau di PAS_TV. PAS_TV. Mohon di like, dikasih komentar yang positif, dan di subscribe supaya bisa maju bersama. Walaupun ada perbedaan, kita tetap bersaudara. Nah, jadi beliau ini sering bersama tampil dengan para habib. Di antaranya adalah Kang Mas Al-Habib Idrus Al-Idrus. Begitu juga bersama dengan habib-habib yang lain pada waktu tampil satu panggung pada satu acara yang sama. Beliau Romo Kiai Haji Al-Ustadz Khozin Mustafid ini abahnya adalah guru saya. Guru dalam hal ilmu tauhid tahun 80 sampai 90-an yang lalu. Tapi walaupun begitu, namanya untuk meluruskan hal yang kurang lurus, ya, membenarkan yang salah, maka kita tetap harus objektif. Walaupun beliau adalah putra dari guru saya, seandainya salah juga saya akan mengingatkan beliau gitu. Nanti begitu juga jika saya keliru, ya jangan diikuti ya Pak Yai. Jadi kita objektif, adil, berada di tengah. Dan kami mengadakan acara diskusi sekaligus tanya jawab ini tidak memiliki tujuan supaya beliau harus mengikuti saya, tidak. Tapi memberi contoh kepada warga masyarakat, khususnya umat Islam, walaupun nanti ada perbedaan, seandainya pandangan beliau berbeda dengan saya, tetap bersaudara. Ini yang akan membuat seluruh elemen bangsa ini sesuai dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tidak hanya suku, bangsa, agama, tapi antar sesama pemeluk satu agama juga harus bersaudara. Ukhuwah insaniyah, watoniyah, dan islamiyah. Para pemirsa dan pendengar sekalian, rahimakumullah, ini banyak yang bertanya ke kami, wajah panjenengan itu persis seperti Kang Mas Habib Muhammad Rizik Syihab, ya. Persis. Bisa. Banyak yang nulis kayak gitu. Ya kok diskusi sama Habib Rizik? Kang Mas Habib Rizik masih sakit. Kemarin ada acara agenda Surabaya, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumeneb, tapi beliau nggak bisa di reschedule ulang jadwalnya. Nah, kok tiba-tiba ya kok ketemu sama kalian. Nah, ini mohon jenengan sapa Yai, monggo para pemirsa. Iya. Terima kasih Akhinal Karim Yai Nur Yahya Salafi, ya. Saya manggilnya apa ini? Yai Nur Yahya Awah. Sama-sama bareng. Insyaallah. Pemirsa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina
wa syafi'ina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Masya Allah, tabarakallah, di kesempatan yang luar biasa, kesempatan yang belum tentu bisa setahun sekali bisa ketemu ya. Jadi yang dulu mungkin beliau adalah santri abah saya, tapi sekarang saya jadi santri beliau. Terbalik. Ya, jadi Masya Allah saya banyak belajar dari beliau, cara memaknai kehidupan, kemudian rona-rona romantika yang luar biasa ya di kota metropolitan Surabaya. Masya Allah, ini yang sangat mengesankan dalam diri pribadi saya. Dan tentu pertemuan ini dalam rangka mempererat ukhuwah sebetulnya ya, bukan. Jadi saya juga sendiri juga tidak seberapa mengikuti, mungkin karena kesibukan masing-masing. Iya. Jadi ya Masya Allah, saya juga tidak menyangka ternyata beliau santrinya juga banyak, anak asuhnya juga luar biasa, kemudian masyarakat juga Insya Allah sangat mendukung perjuangan beliau, dakwah beliau. Dan saya kira betul yang beliau sampaikan pemirsa, bahwa kita ini ummatan wasatan, ummatan wahidah, umat yang moderat, umat yang tengah-tengah, umat yang bersatu padu dalam bingkai ukhuwah Islamiyah terutama, apalagi dalam konteks ukhuwah watoniyah dan bahkan ukhuwah basyariyah. Apalah artinya sebuah ayat wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin kalau rahmatil alamin, kalau kita tidak meneruskan visi dan misi rahmatan lil alamin untuk kehidupan kita. Oleh karena itu, ketika beberapa kali saya membuka link beliau yang luar biasa kontroversi di tengah-tengah masyarakat kita ini, Melawan arus ya. iya, ini cara bahasa Jawa ini suwe ora jamu pisan kok campur sandal gitu loh. Suwe ora ketemu pisan kok kontroversial. Biasa seperti itu ya. Tapi Masya Allah, saya sebagai seorang muslim yang sama-sama belajar pemirsa, ya tentu kita dengan hati yang jernih. Terus terang saya memang betul-betul mau belajar, mau sharing-sharing apa sih yang ada sebenarnya gitu, tanpa harus membenci berlebihan atau senang berlebihan kepada seseorang, karena bagaimanapun juga siapapun dia, apakah seorang wali, apakah seorang zuriyah apapun, toh tetap sebagai manusia kan begitu ya. Itu mitra pemirsa rahmatullah. Maka kali ini mohon izin kalau boleh saya bertanya ini. Antara lain adalah bahwa selama ini kan saya mendengar panjenengan sering melontarkan bahwa ada nasab-nasab yang tidak nyambung atau bagaimana itulah ya. Itu saya mohon pencerahan, mohon pencerahan. Apa alasan panjenengan bisa mengatakan bahwa para habaib itu nasabnya tidak nyambung gitu loh. Jadi saya sering matur sama anak-anak muda itu, Joko Sembung naik ojek kok gak nyambung Jack gitu. Jadi saya mohon penjelasan dari panjenengan. Tafadhol ya. Sebelum saya jawab pertanyaan yang pertama dari Romo Kiai Khausid Mustafid MPDI Kiai Haji, terlebih dahulu mukadimahnya saya kasih hadiah ini langsung. Masya Allah. Terima kasih barakallah. Ya. Ini tulisan dari Kiai Haji Maduddin Utsman sebenarnya. Jadi nanti panjenengan bisa membacanya, memahaminya. Kalau ada yang kurang memahaminya, monggo datang langsung ke tempat kami. Ini untuk kita buka data kitabnya, manuskripnya, semuanya. Nanti kita musyawarah tahsul masail bersama. Tapi khusus masail yang bukan fiqhiyah ya. Masail tentang ilmu nasab, ilmu silsilah. Nah, tadi panjenengan bertanya seperti itu. Alhamdulillah, inilah ciri dari ulama-ulama kita, tidak mengedepankan emosional tapi intelektual. Jika tidak bertanya, maka tidak tahu, maka bertanyalah. Malu bertanya sesat di jalan. Kenapa kok saya sering menyampaikan hal-hal yang kontroversial? Apakah
gara-gara Kiai Haji Maduddin Utsman saja yang melontarkan wacana tidak tersambungnya nasab para habib yang ada di Indonesia ini atau bagaimana? Pertama kali memang beliau yang menyampaikan dengan tesisnya itu, lalu gaum pun bersambut, kami pun ikut melakukan penelitian, tetapi sebenarnya sudah sejak lama ya saya meneliti ada ketidakberesan, ada kejanggalan dalam doktrin dogmanya para habib ketika menyampaikan kajian-kajian kepada umat. Dan fakta di lapangan juga ketika ada dua pengisi acara di satu panggung yang sama, yang nomor satu mereka, nomor dua itu kiai-kiai pribumi Nusantara. Seperti berkasta-kasta dalam agama ini, padahal itu tidak ada aturannya, tidak sesuai dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi kita. Mereka merasa kasta nomor satu, seperti zaman Belanda dulu, memposisikan mereka dan orang-orang Eropa menjadi kasta tertinggi. Kedua, baru China dan Arab. Berikutnya juga Eropa-Eropa jauh. Nomor tiga, baru kita-kita ini, sebagai inlander atau bangsa yang terjajah. Itu julukan bagi kita dari mereka bahwa kita ini bangsa yang terbelakang. Bisa diperbudak, bisa di-divide and impare, bisa diadu domba, dibentur-benturkan satu sama lain. Nah, bermula dari kasus inilah maka kami pun bangkit. Yang sudah lama terpendam itu akhirnya kami munculkan ke permukaan. Jangan sampai kami dituduh pembawa penyebar fitnah. Maka saya tampilkan kitabnya. Kitab-kitab ini ya, ini bukan kitab tafsir seperti yang panjenengan sampaikan dalam ceramah-ceramah itu. Ini kitab khusus nasab. Yang bisa mengakses dan memiliki kitab-kitab ini adalah Naqobatul Ashraf Internasional. Tidak ada penerbit yang mencetak kitab-kitab ini di Indonesia. Kecuali baru-baru saja di antaranya kitab internal, kalau misalkan semisal Syarhul Ainiyah, ini kitab internal para habib sendiri. Kalau kitab-kitab nasab sejak abad 2 sampai 9 Hijriah ini di Indonesia hampir nggak ada. Dan alhamdulillah kami sudah mendapatkan ini sejak lama sebenarnya. Kami kaji terus seiring dengan pengakuan oknum ya Habib Alawi, dalam diri saya ini ada darah Nabi, saya ini ada cucu Nabi, ya. Dan akhirnya menganggap orang selain dari klan mereka itu rendah. Kiai pun 70 yang alim, banding satu Habib bodoh itu masih mulia Habib satu yang bodoh. Dan doktrin-doktrin tentang kebebasan mereka dalam berbuat apa saja, termasuk berbuat maksiat sekalipun. Karena datuk saya yang mulia, insya Allah tetap masuk surga. Nah, ini sama seperti sistem feodalisme, sama seperti sistem penjajahan dulu. Nah, akhirnya bangkitlah giroh saya untuk menyampaikan ini kepada umat dan masyarakat, karena berdasarkan sabda Nabi kita, Katimul ilmi mal'unun, itu orang yang menyembunyikan ilmunya maka dia akan dilaknati oleh Tuhannya. Maka mau nggak mau sebagai fardu kifayah hukumnya saya sampaikan itu. Dari ujung barat ada Kiai Haji Maduddin Utsman, Gus Haji Jazuli dan lain-lain, ujung tengah, ujung timur, seluruh Indonesia insya Allah akan tercerahkan, tercerdaskan bersama, dan nanti akan ditiru oleh pesantren-pesantren salafiyah, kholafiyah yang ada di Indonesia. Karena di pesantren tidak ada kitab-kitab semacam ini. Yang ada adalah hanya kholaswah Nurul Yakin gitu aja, sejarah Nabi dan keluarganya secara singkat gitu. Nah, nanti mungkin bisa ditambah menjadi kurikulum pesantren. Lembaga Ma'arif NU mungkin Muhammadiyah juga mengikuti untuk membahasnya, untuk mempelajarinya. Ternyata, oh ini loh pentingnya ilmu nasab loh. Silsilahnya Habib itu sampai kemana. Akhirnya saya telusuri itu, Ramai, terputus selama 650 sampai 700 tahun. Tidak ada kabar berita yang akurat dari pakar nasab dunia. Sejak peristiwa wafatnya Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat
yang oleh para habib diklaim sebagai al-muhajir itu selama 650 tahun itu nggak ada kitab nasab, kitab sejarah, atau bakot yang mencatat keberadaan anaknya Imam Ahmad yang bernama Ubaidillah atau Abdul atau Ubed, itu nggak ada, tidak ada. Nah, tidak keberadaan Ubaidillah itu akhirnya digunakan ya oleh anak cucu dari leluhurnya Ba'alawi setelah 650 tahun ya, dompleng nyandol sampai nyambung ke Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah. Secara resmi diakui walaupun dalam bentuk catatan pinggir, catatan santri ta'likot atau ta'alik, lalu dicantumkan di dalam kitab Tuhfatut Thalib bi Ma'rifati Man Yantasibu ila Abdillahi Abi Thalib, itu abad 10 Hijriyah. 996 wafatnya Imam Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Ini dari kalangan nasabah atau pakar nasab eksternal Ba'alawi Habib-Habib yang ada di seluruh dunia. Kalau dari ahli torekoh, pakar tasawuf internal mereka, yakni dari keturunannya Habib Abdurrahman As-Segaf memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar As-Sakron. Abu Bakar As-Sakron memiliki anak yang bernama Ali. Itu menerbitkan satu kitab tasawuf yang bernama kitab Libasul Khirqah Al-Anikoh, yang mencatat bahwa leluhurnya itu keturunannya Ubaidillah bin Ahmad al-Abbah An-Nafat. Nyantol, padahal sebenarnya tidaknya di mana? Pertamanya itu Ubaid bin Ahmad bin Isa, nama leluhurnya Abdurrahman As-Segaf itu. Lalu dirubah menjadi Ubaidullah dari asli nama Abdullah yang ditasghir li tawaddu'ihi. Alasan tawaddu, kan tasghir itu kan alasan untuk merendahkan diri dan mengecilkan dirinya. Lalu dari wakot fahim itu, asumsi, interpretasi, kesimpulan dari Habib Ali diamini oleh pakar-pakar nasab internal dan eksternal setelahnya. Eksternal setelahnya diantaranya yaitu tadi pengarang kitab Tuhfatut Thalib, Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani. Kalau yang An-Nafkah Al-Ambariyah itu lebih tua lagi, 880, cuma tidak sama karena Bani Alawi itu bukan keturunannya Alwi bin Ubaidillah yang menjadi leluhurnya Bani Alawi yang tergabung dalam Robito Alawiyah di Indonesia ini. Tetapi Bani Abi Alawi itu anaknya Jadid. Jadid ini bin Ahmad bin Isa langsung, atau Jadid anaknya Abdullah. Abdullah dalam As-Suluk ini difahami sebagai Ubaidillah oleh Habib Ali yang berasal pertamanya Ubed dulu. Ubed bin Ahmad bin Isa masuk ke Bani Al-Ahdal, Ubed bin Isa bin Alawi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW. Jadi kalau dihitung menurut internal sejarawan lokal Ba'alawi, tapi bukan pakar nasab sebenarnya, Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron bin Abdurrahman As-Segaf itu 550 tahun sepi, sunyi, nggak ada kitab manapun yang menyebutkan nama anaknya Imam Ahmad yang bernama Abdullah atau Ubaidillah. Kalau yang di Syajarah Mubarakah abad 6
Hijriyah itu 3, Muhammad, Ali, dan Husain, tanpa Abdullah atau Ubaidullah atau Ubaidillah. Di Ibnu Inabah dalam kitab karya 3 karya kitabnya itu pun nggak menyebutkan nama selain Muhammad bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali al-Uraidi bin Ja'far Shadiq itu. Jadi kalau kita tarik ke belakang setelah abad 10 Hijriah itu memang semakin masif ahli sejarah dan pakar-pakar nasab yang menukil pendapat Fakot Fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron dalam kitab Al-Burqah Al-Musiqohnya itu. Ditulis secara terus-menerus, ya, dinukil, disalin, dinukil, dibuatlah satu manuskrip, akhirnya semakin menguat di abad-abad 13 dan 14 Hijriah, bahkan sampai sekarang ini. Jadi kalau menurut data manuskrip dan data kitab cetak yang ada sejak abad sebelum Imam Ahmad lahir itu memang nggak tercantum, nggak tercantum gitu ya. Sampai 650 atau 700 tahun itu. Jangka waktu yang begitu lama kan tidak mungkin gitu, tidak mungkin. Karena ahli atau pakar nasab itu selalu teliti dan jeli di setiap masa. Walaupun berpindah misalkan dari Irak ke Yaman sekalipun itu tetap akan dicatat. Baik yang berada di Yaman sendiri ataupun yang berada dari tanah asalnya di Irak, Basrah atau Baghdad itu. Begitu lamanya, sepi sunyi dari pencatatan dalam kitab-kitab nasab yang ada. Kalau sekalian kitab nasab itu nggak ada semua itu nggak apa-apa. Kitabnya ada, tapi sosoknya itu yang nggak ada. Jadi dari jeda ratusan tahun ini yang jadi sama dengan zaman Hayam Wuruk sampai sekarang. Majapahit tiba-tiba saya mengaku saya ini cucu dari Prabu Hayam Wuruk misalnya. Buat sendiri silsilah saya sampai ke atas sajarah, ya, sampai pohon akar, lalu saya mengaku-ngaku. Kan jenengan ragu, minta bukti kepada saya kan harus memperlihatkan bukti, terus saya nggak mampu melihatkan buktinya, kan masa jangan harus tak wajibkan untuk percaya saya keturunan Prabu Hayam Wuruk, kan nggak bisa ya. Saya harus menghadirkan manuskrip secara mutasil atau tersambung, ibarat periwatan hadis. Kalau orang Yai ceramah itu pasti kan mesti ada Quran, hadis, ijma, qiyas, kan gitu deh. Masuk nggak ada tiba menurut pendapat saya, kan nggak bisa. Dalilnya mana, kan gitu. Larinya pertama Quran dulu, hadis, baru ada ijma, qiyas dalam kitab-kitab ulama, mulai sahabat, tabiin sampai kiai-kiai kan begitu. Ya itulah ya yang ingin juga saya ya tanda tanya sekaligus penasaran itu kan. Apa ada ya bukti autentik gitu tentang sejarah leluhur habaib, mungkin dengan terputusnya ratusan tahun itu ya. Itu kemudian sampai menemukan ada beberapa kitab yang menjelaskan itu, apakah cukup dengan itu untuk membuktikan secara autentis bahwa sejarah leluhur para habaib itu berani jenengan mengatakan terputus dan batal. Terputus dan batal. Nuzul ya kadang kok berani sekali gitu. Tapi saya juga tetap khusnudon ya, karena tidak mungkin lah memberikan statement kalau tidak ada argumen kan begitu ya. Harus ada ini yang terus terang saya juga penasaran, tapi juga bukan berarti menjelekkan satu sama lain. Nah, ini bisa saya analogikan ya dengan peristiwa pemalsuan makam-makam sekaligus pengkloningan seorang tokoh yang ada di Indonesia. Itu berlaku juga dulu di leluhurnya para Habib Alawi. Termasuk diantaranya adalah Imam Ahmad Al-Abah An-Nafad itu aslinya tidak hijrah dari Basrah Irak ke Yaman Hadramaut, enggak. Cuma namanya saja memang terkenal karena di dalam kitab Al-Ghaibah dari eksternal, ini kitabnya At-Tusi, kitab karya dari Syiah Imamiyah Isna Asriyah. Di bawahnya Al-Kafi, Usul Kafi ya, Bukhari Muslim lah kalau menurut kita itu. Itu terekam ada riwayat hadis yang berasal dari Imam Ahmad bin Isa Al-Alawi
bin Ali Induriati Ja'far. Berarti ya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat yang asli, tapi di tahun 234 Hijriah. 234 Hijriah bertemu dengan imam yang ke-10 dari pemimpin Syiah Imamiyah Itsna Asriyah yang bernama Ali Al-Hadi. Berada di desa Surya, 6 km kurang lebih dari kota Madinatul Munawwarah itu. Berarti jika melihat skema pertemuan ini, kemungkinan besar Imam Ahmad Al-Aba An-Nafat itu wafat di Madinah atau wafat di Irak lalu dimakamkan di Najaf atau di Madinah, karena leluhurnya Imam Ahmad itu berasal dari Madinah. Dan keluarga besarnya Imam Ahmad Al-Aba itu berasal dari Syiah Imamiyah Itsna Asriyah. Imam Ali Al-Uraidi juga Syiah. Terus Imam Muhammad An-Naqib itu juga ahli Naqobatul Ashraf, pencatat nama-nama keturunan Nabi, keturunan Ali, itu Muhammad An-Naqib, terus diturunkan ke anaknya yang bernama Isa An-Naqib itu. Jadi tidak kemana-mana. Lalu kenapa bisa pada tahun 317 Hijriah yang jika dihitung 234 itu usianya sekitar 25 sampai 30 tahun. Ditambah sampai 317 untuk apa? Umur 100 tahun tua-tua hijrah dari Basrah, nggak langsung ke Hadramaut Yaman, tapi muter ke Madinah dulu. Dari Madinah setahun berikutnya baru berhijrah ke Makkah sekaligus beribadah haji, lalu perjalanan diteruskan ke arah selatan menuju ke Yaman kalau sekarang, ke sebelah baratnya Yaman, lalu bergeser ke sebelah timurnya Yaman di provinsi kegubernuran Hadramaut sekarang. Tua-tua untuk apa? Bersama dengan 70 pengikutnya, membawa bekal yang begitu banyak. Terus bersama pula dengan Bani Al-Ahdal sepupunya dan Bani Kudaimi yang saudaranya sama-sama dari Husaini. Ini cerita-cerita yang dikarang oleh para petinggi atau leluhur Habib Ba'alawi sendiri. Dan ini tidak diamini juga oleh kawan-kawan mereka dari Bani Al-Ahdal, tidak sesuai dengan tahun hijrahnya. Tahun 317 Hijriah itu nggak mungkin leluhurnya Bani Al-Ahdal yang meninggal pada tahun 540 Hijriah itu bersama dengan Imam Ahmad Al-Aba. Saya punya manuskrip aslinya, punya karangan buku atau kitab dari Marga Al-Ahdal sendiri, yang saksi yang bersama-sama katanya hijrah itu. Jadi nggak sinkron ya, ini nggak sinkron. Yang saya dengar, yang saya tahu itu kan hijrahnya dari Yaman ke Madinah. Kalau di Madinah kenapa kok hijrah lagi? Karena di Madinah itu dituduh seperti mau mendirikan semacam kerajaan sendirilah, yang kemudian mendapat satu perlawanan atau bagaimana dan mendapat ancaman sedemikian rupa sehingga hijrah lagi. Itu nggak di Madinah. Ancamannya itu katanya versi dari Habib Ba'alawi sendiri, itu ancamannya dari dinasti Abbasiyah yang ada di Irak sendiri, bukan di Madinah. Bukan di Madinah itu tadi. Bukan di Madinah, di Iraknya. Tapi ini tidak masuk akal juga ya. Tidak masuk akal karena tahun 317 ini bersamaan dengan huru-hara Ka'bah itu dihancurkan oleh Syiah Ismailiyah yang memiliki sekte di bawahnya yaitu Koromitoh. Itu ekstrim ya. Merampas semua harta para hujjaj atau orang-orang yang beribadah haji dan membunuhnya sekalian. Totalnya ada 30.000 nyawa dibunuh di sekitar Ka'bah, sumur Zam-Zam, dan banyak juga yang lari pun turut serta dibunuh dan dirampas hartanya. Itu diabadikan dalam kitab-kitab karya internal Ba'alawi. 30.000 nyawa melayang. Terus hartanya itu dirampas oleh... Tapi aslinya gimana? Memang betul seperti itu atau ini masih simpang siur? Ada yang mengatakan tidak sampai 30.000, tapi ada yang mengatakan lagi lebih dari 30.000 karena ini jamaah haji seluruh dunia katanya seperti itu. Jadi kalau di dalam Istizadah ini jelas disebutkan 30.000 nyawa jamaah haji dibantai oleh Syiah Koromitoh dengan pimpinan Abu Said Al-Janadi, Abu Thohir Al-Janabi.
Jadi itu ya. terekam betul peristiwa itu. Tapi dari sejarawan Sunni ini masih belum mengamini, nggak sampai segitunya. Inilah yang dicatat oleh ahli pakar sejarah kita, Hajar Aswad selama 22 tahun itu dicongkel, dihancurkan, dibawa ke Hajar, daerah Bahrain, sebelah timur dari sekarang ya Uni Emirat Arab sekitar situ. Ada 30.000 nyawa melayang dibantai dalam kondisi berada di tanah haram, tidak siap perang. Nah, 317 bersamaan dengan hijrahnya. Tapi ini nggak sesuai. Nggak sesuai. Tahunnya itu nggak sesuai dengan kitab-kitab sejarah yang ada. Lalu untuk menyesuaikan ini, akhirnya dibuatlah sejarah-sejarah pada abad-abad berikutnya, supaya terlihat mensejarah itu. Terlihat dari mana? Ya dari tarikh wafat dan lahirnya tokoh-tokoh mereka sendiri. Kalau orang Yai melihat silsilah nasabnya Habib Muhammad Rizik Syihab, silsilah nasabnya Habib Lutfi bin Yahya, Habib Bahar bin Sumaid, itu kan aneh gitu loh. Anehnya itu mosok meloncat, orang yang sudah meninggal 80 tahun kok isu punya anak lagi. Terus ada lagi orang yang lebih lahir duluan anaknya daripada bapaknya. Terus Muhammad Al-Faqihil Muqaddam bin Ali bin Muhammad Sohib Mirbad itu lahirnya 574 Hijriah, wafatnya 653 Hijriah. Padahal Ali Khalid Nisam itu buyutnya, itu wafatnya tahun 729 Hijriah. Nah, masuk akal. Masuk akal. Terus dicatat lagi, Ubaidillah itu lahirnya tahun 320 Hijriah. Nah, terus tadi yang hijrah 317 itu siapa? Padahal Imam Ahmad Al-Abah itu dalam sejarah dicatat hijrah bersama anaknya dan cucunya yang namanya Ismail atau Basri karena lahirnya di Basrah. Ya Allah. Nah, jadi simpang siur nih. Iya. Oleh sebab itu termasuk alamat nasab palsu itu adalah tidak sinkron, selalu tumpang tindih itu. Tumpang tindih itu. Yang selama ini kenapa mungkin terlalu, ya bukan terlalu sih, khusnudzon kami bahwa tidak sejauh itu kami memahami. Jadi kami ya mungkin karena tidak belajar sejarah seperti jenengan ya. Sama-sama. Makanya saya juga butuh belajar tentang itu. Semua orang itu sebenarnya sama ya. Sebenarnya itu punya kesempatan yang sama dan potensi yang sama. Cuma hanya kemauan saja yang tidak sama. Gitu. Saya mendengar terakhir kali ini ya dari Prof. Andri itu ya, itu mengatakan bahwa kami ini sebagai agen Dajjal. Saya berbicara kitab dan data. Ayo kita adu data, kan begitu. Jadi kayak jenengan kan saya sangat menghargai jenengan karena bertanya dulu lah lebih baik daripada ngomong tanpa data. MUI pun nggak punya datanya ya. MUI pun nggak punya datanya. Ada nggak kemungkinan untuk ke MUI? Hari ini sudah. Tadi pagi kawan-kawan kami yang dikoordinir oleh Tubagus Nurwati yang pernah kesini juga sama istri, termasuk juga Irwan Pesi, itu artis-artis, dan PWI Banten itu juga sudah lapor sudah untuk menentukan sikapnya MUI secara tegas. Harus mau mendengarkan masukan dari kita ini. Karena kita ini tidak dibiayai oleh agen intelijen asing ya. Betul-betul. Saya hanya ngikutin sebagian-sebagian aja bahwa ini masing-masing personal sih sebetulnya, tidak ada satu kelembagaan tertentu yang secara formal ya mewadai ini. Nah, sejauh ini dengan kapasitas seperti ini ya itu bagaimana keijtimaan para ulama tentang hal ini. Mungkin ada seperti yang disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah kemarin itu, nasab Ba'alawi itu memang sudah ijma, disepakati oleh ulama. Terus ulamanya ulama siapa? Ulama pakar fikih atau pakar nasab? Pakar nasab pun bisa terpecah dalam masalah silsilah nasab ini. Nah, kalau berdasarkan Syurah wal Istifadhah itu menurut Rosail fi ilmil ansab itu jelas menerangkan, begitu juga dalam Kafi al-Muntakhab fi ilmin nasab itu harus ada data
yang menjadi rujukan pertamanya, yakni sambung menyambung sampai di mana tokoh itu ada hidup di tahun berapa. Gitu. Sama seperti nyambungnya periwayatan atau sanad kita. Gitu. Itu yang saya maksudkan. Jadi kayak kalau Sahih Bukhari, Sahih Muslim kan ada sanad, terus rawinya mengacu pada sanad tersebut sama nyambung sama Rasulullah. Gitu. Al-isnad duminatin laulal isnad laqala man syaa. Isnad atau sambung data periwayatan keilmuan itu harus ada, bahkan wajib ya. Kalau tidak ada berarti orang nanti akan mengaku seenaknya. Iya. Misalkan saya mengatakan saya memiliki guru dari ilmu tauhid atau akidah dari Abah Jenengan Romogi Haji Mastur almarhum misalkan. Berarti saya boleh meriwayatkan cerita beliau dari mulut saya ke santri saya dan seterusnya kan begitu. Tidak boleh saya harus seenak saya sendiri ngarang-ngarang cerita, kecuali saya mengembangkan pemahaman saya berdasarkan matannya, saya hanya mensyarahinya, itu boleh. Sama seperti misalkan kitab nasab ini ada yang bertanya, terus jenengan itu guru nasabah, pakar nasabnya siapa? Saya dulu di pesantren itu dimodali ilmu alat namanya. Ilmu alat itu ya alat semua untuk membuka kitab-kitab yang ada, semua kitab gitu. Silsilahnya ya sampai Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang tafsir Mafatihul Ghaib, pengarang kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah dan kitab-kitab yang lain. Jadi tidak bisa kami ini dikatakan sebagai tukang fitnah, dajjal, menipu. Ada kitabnya. Ayo datang, ayo kaji bersama. Ya itu yang kadang-kadang kita sayangkan. Satu sisi kita mengumbar kata-kata yang kurang etis, tapi di sisi lain kita butuh penjernihan, butuh pelurusan sejarah secara ilmiah gitu. Jadi itu yang saya inginkan dari, apalagi kalau dihubungkan dengan eksistensi Wali Songo. Gitu. Lalu apa hubungannya dengan antara habaib dengan kemudian adanya Wali Songo di Indonesia, terutama di tanah Jawa ini, serta Duriahnya ini? Apakah kira-kira ada kemungkinan nyambung tidaknya dengan Rasulullah? Sebenarnya ontran-ontran ya. Atau pikiran ini bukan dari kalangan Duriah Wali Songo dengan habaib Alawi saja, itu tidak sebenarnya. Hanya saja yang bisa memulai ini kan dari kalangan Duriah Wali Songo. Yang memiliki kitab-kitab ini kalau bukan dari Duriah Wali Songo itu kan nggak bisa. Pesantren manapun nggak bisa. Itu dulu kan tertutup ya ini. Akses untuk bisa mengetahui ilmu nasab dari kitab-kitab nasab dan manuskrip-manuskrip yang ada itu nggak semua orang bisa. Tapi alhamdulillah kami memiliki aksesnya. Tapi bukan berarti saya ini mengaku aku keturunan dari Nabi, yang enggak usah nggih. Atau mungkin keturunan wali gitu. Enggak usah nggih. Sama seperti semua. Ini kan era kesetaraan ya. Kita ini berjuang keterbukaan, keterbukaan informasi, kesetaraan, seperti kalau kita hidup di Arab modern atau di Eropa, di China, di Korea, di Jepang sana itu kan sama-sama. Masya Allah. Sama-sama. Kalau di Indonesia ini kan berlebihan dalam mengkultuskan atau hulu terhadap tokoh seseorang. Kalau saling menghormati wakil kabir warahma as-shaghir kan nggak masalah, itu perintah Rasulullah seperti itu. Tetapi kalau harus cium kaki jenengan itu kan ya, nah ini kan nggak ada perintah kakinya di pokoknya itu namanya dulu lah. Inilah yang kami jadikan sebagai bahan pendukung kami. Oh ternyata pas kitabnya begitu oh nggak masuk, faktanya mereka kelakuannya seperti itu gitu. Nah, sebenarnya data yang kami punya tentang kedatangan mereka ke Nusantara itu abad 19 ya. Kalau sebelumnya abad 18 Masehi lain bukan Hijriah, itu baru ya datang di Mempawah, Kalimantan Barat sekarang. Gak banyak kok datang ke Ngampel, ya nimbrung-nimbrung ikut-ikut penyebar agama Islam Mbah Sunan Ali Rahmat, nimbrung di Giri, Gajah, dan di Maulana Malik Ibrahim Gresik, Mbah Sunan Gresik itu. Pertama-tama nimbrung dulu seperti itu. Lalu setelah kuat mencantolkan dirinya bahwa Wali Songo itu adalah Ba'alawi. Padahal tidak ada datanya.
nggak ada. Kalau Wali Songo itu jelas terah Rasulullah. Terah Rasulullah. Saya memiliki data manuskrip kuno. Ya. Jadi Maulana Ibrahim As-Samarqandi yang menurunkan anak Said Ali Rahmat itu justru terah Rasulullah asli. Itu data tertua, Sunan Giri kedua. Nah, akhirnya karena kebanyakan duriah Wali Songo itu berdiam diri saja, nggak mau terbuka, itu akhirnya ya ditindas terus itu. Iya. Dan lah Wali Songo kan umumnya kan lebih mengedepankan tawaduknya. Tawaduk sama sudah menyatu ya. Sudah usah kowe wong samarkan, kowe wong sampah, kowe wong Jawa dari sisi nyatu. Oleh sebab itu biasanya orang Jawa itu hitung turunan mendur itu sangel. Iya. Bapak, mbah, buyut, canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, tarangan bubrah, kebus kandang dan sebagainya itu sudah selali. Allah. Karena dalam kamus orang Jawa itu orang yang meninggal dunia lebih dari 40 tahun itu sudah berada di suatu tempat yang berbeda dari tempat asalnya atau mungkin keluarganya, mungkin mitis itu lagi. Itu kan kepercayaan orang Jawa, orang Jawa dulu kayak reinkarnasi gitu. Kayak reinkarnasi. Yang akhirnya makam-makamnya itu gak diuri-uri karena itu sudah kosong, sudah kosong, sudah bangkit, sudah sesuai dengan perbuatannya atau memulai hidup baru di tempat yang lain. Di kota, di negara yang lain, atau mungkin kembali lagi ke keluarganya jika cocok karakteristiknya. Gitu. Akhirnya nggak diuri-uri. Nah, dengan itu didatangkanlah oleh Belanda tenaga kerja dari Yaman sana tahun 1800 mulai 50-an. Setelah Belanda bangkrut gara-gara perang Jawa, perang Diponegoro 1825 sampai 1830 itu. Bangkrut total sampai utang-utang itu akhirnya mau membuat usaha perkebunan, perindustrian yang ada di Nusantara inilah. Nggak mungkin orang-orang Belanda itu merekrut tenaga kerja pribumi karena kiai-kiai itu teroris, teroris, radikalis, ekstremis semua kiai-kiai itu. Gitu. Nggak mungkin setia dengan penjajah. Akhirnya pertimbanganlah mereka melalui Wilhelmina, akhirnya ditunjuklah panitia mendatangkan tenaga kerja kalau nggak dari Bangladesh atau India belakang, dari Yaman ini. Akhirnya dipilihnya dari Yaman karena Yaman ini agamanya sama-sama Islam. Gitu. Lalu seiring ditemukannya kapal uap, ya, maka dari Indonesia dipindah ke Suriname oleh Belanda untuk bekerja di perkebunan tebu. Lalu didatangkanlah tenaga kerja dari Yaman berbulan 1850 sampai 1880. Brol-brolan. Jadi misalkan Mbah Buyutnya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sakaf itu bukan datang tahun 1700-an, enggak. Tahun 1900-an. Itu. Jadi belakang jauh. Belakang jauh. Nah, ini yang tidak dimengerti oleh kiai-kiai kita. Dikira itu sudah zaman wali. Oh, enggak. Bukan. Yang mengislamkan tanah Nusantara mulai dari Sabang sampai Merauke itu justru dari Duriah Wali Songo itu. Wali sana atau wali 10 atau wali Songo terserah, itu hanya sekedar silsilah simbol saja. Simbol yang awalnya mendarat di Aceh itu kan, yang itu kan ya betul. Banyak juga dari kalangan habaib yang sudah berada di sekitar pemerintahan Al-Malik Muzaffar Shah yang ada di Aceh sana itu sudah ada. Cuma hanya sebagai ya guru ngaji biasa, sama seperti yang ada di Kesultanan Matan yang ada di Sumatera, Kalimantan Barat itu. Lalu Habib Hussein Al-Qadri atau Al-Qadri itu akhirnya dijadikan sebagai ya mufti lah zaman ini. Kalau sekarang itu mufti. Ada kemungkinan nggak nyambungnya nasab secara apa ya, turun-temurun ke atas, ini dari Wali Songo, dari para Habib yang pro kontra itu kemudian ketemu gitu, kira-kira bisa nggak? Bisa ketemu nggak? Ada yang coba untuk mempertemukan, tapi tetap kalau menurut saya nggak ketemu juga. Karena Wali Songo bukan Ba'alawi, baik yang dari silsilahnya Syarif Hidayatullah ataupun yang dari silsilahnya Ali Rahmatullah. Nggak nyambung. Nggak nyambungnya ke Yaman itu nggak nyambung. Hadramaut nggak nyambung karena kalau kita lihat di kunci utama Maulana Ibrahim As-Samarqandi itu Samarkand, Uzbekistan sana. Satu provinsi yang ada di Uzbekistan, Bukhara, dekat dengan Bukhari, Imam Bukhari itu. Samarkand.
Samarkand itu bukan Yaman kan. Jauh. Kalau silsilah leluhurnya Syarif Hidayatullah sampai Mesir malah, bukan Yaman. Jadi campuran. Sebenarnya kiai-kiai Jawa kita ini ya ada yang nyambung dari jalur bapak, ibu, mbah, sampai ke Wali Songo, selang-seling lah, silang-silang itu. Ya, atau mungkin yang Habaib ini jalurnya sampai ke Husain, yang Wali Songo sampai ke Hasan itu nggak ada juga ya ke arah situ ya. Kalau kitab-kitab mereka ada yang mencoba menyambungkan dari anaknya Muhammad Sohib Mirbad. Itu memiliki anak 4 yang bernama satu Ahmad dan Abdullah. Itu tidak memiliki keturunan, hanya perempuan dan satunya meninggal ingkirot. Terus yang memiliki keturunan itu Ali sama Alwi. Ali ini terkenal dengan nama Walidul Faqih, ayahnya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam, yang menurunkan semua mayoritas margaba Alawi yang ada di seluruh dunia. Terus yang Alwi ini Amul Faqih, pamannya Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Nah, Amul Faqih ini memiliki anak, diantaranya ada Abdul Malik dan Abdul Rahman. Yang Abdul Malik ini katanya hijrah ke India yang bergelar Azmat Khan. Nah, dari India ini memiliki anak katanya yang bernama Abdullah bin Abdul Malik Azmat Khan. Nah, itu menurut keterangan Salim bin Jindan, ya, seorang sejarawan Ba'alawi, begitu juga Habib Alwi bin Thohir Al-Haddad, seorang mufti Johor Malaysia yang wirawiri ke Indonesia juga, itu juga menyambungkan ke situ. Begitu juga berdasarkan Summa Oriental, seorang Portugis ya, yang membukukan sejarah-sejarah sejak kerajaan Demak sampai masa hidupnya, seorang ahli obat dari Lisbon, Portugal atau Portugis itu. Berdasarkan itu lalu dikuatkan oleh sejarawan dari kalangan Belanda sendiri, Van den Berg itu. Nyambung. Iya, nyambung ke situ, padahal ini hanya kira-kira saja. Hanya karangan, hanya perkiraan ya, perkiraan gambling kalau orang orang demen orang ngerti wae, awur wae, spekulatif, jadi nasab spekulatif. Padahal coba kalau kita telusuri dari sejarah yang ada di Nusantara ini nggak nyambung, tapi dipaksa-paksakan untuk nyambung. Disambung-sambungkan. Jadi nggak nyambung sama sekali, nggak ada ketersambungan dari segi tahun data kesejarahannya. Maksudnya kan ini, untuk yang ini paling tidak kalau nyambung ke Husain, yang satu nyambung ke Sayyidina Hasan, paling tidak nanti kan ketemunya di Sayyidah Fatimah atau Ali gitu kan. Ini kalau lihat dari keterangan panjenengan berarti kan sampai ke Husain aja nggak nyambung, nggak? Ada yang nyambung ke Husain, ada yang nyambung ke Hasan. Misalkan Sunan Giri, nyambungnya ke Al Hasani, terus misalkan ke Masyarif Hidayatullah ke Al Husaini, Al Kadim kan, Al Husaini kan, Al Kadim itu dari Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tapi kalau dari Al Qadiri, Syabdul Qadir Al Jalani misalkan itu ke Al Hasani bin Ali bin Abi Thalib. Jadi Wali Songo itu dari Al Husaini juga ada dan Al Hasani juga ada. Intinya di Tarikh Al Hindi gelar Atmat Khan untuk Abdul Malik, Abdullah, Atmat Khan dan lain itu nggak ada. Oleh sebab itu kami juga sering kontras dengan kawan-kawan kami yang ada di Nakobah Ansat Aulia Utis yang masih tetap mempertahankan marga Atmat Khan. Di antaranya yang ada di Ndresmo, itu di antaranya juga sudah ada yang Basyaiban, Asyaibani yang benar, Atmat Khan. Jadi ini akhirnya kita ini gegeran antar sesama kiai sendiri. Padahal kalau kita pilih kesejarahannya itu jelas-jelas dipaksakan nyambungnya itu. Gitu ya. Dipaksakan ya. Ya Allah. Jadi gara-gara itu tadi Jawa perang di Ponegoro, Belanda gagal total perekonomiannya bangkrut, lalu mempekerjakan orang-orang yang didatangkan dari Yaman. Kalau ada Habib yang mengatakan saya dan datuk saya datang ke Indonesia untuk mencetak ulama, itu keliru ya. Bukan, mereka datang ke Indonesia itu untuk bekerja, mencari nafkah, karena di Hadramaut Yaman sana itu paceklik, larang pangan, dan semakin banyaknya kelahiran anak-anak mereka. Ya Allah. Siapa yang mengatakan itu? Dari Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf sendiri, dari kalangan mereka sendiri.
Ada kitabnya Al-Istizadzah ini yang sering saya bacakan, saya bawakan itu. Jadi kalau ada yang dari kalangan habaib mengatakan kami dan datuk ngapusi itu. Ada yang datang tapi untuk mendamaikan, karena memang para pendatang imigran dari Yaman itu sering gegeran antara sesama komunitas mereka. Yang satunya ingin moderat, yang akhirnya mendirikan Al-Irsyad, ditampilkan terus yang satunya enggak, kita ini Sayyid, didukung oleh Belanda, dipoles. Wah, ngaku saya lah enak ya. Akhirnya akhirnya pada waktu itu kalangan habaib Pak Alawi sendiri juga tidak sampai memverifikasi nasab leluhurnya. Pokoknya gelem melu aku, wajahmu wajah Arab, bukan wajah Jawa, pribumi. Ya, pokoknya tak marga apa gitu loh. Kasta-kasta mereka yang paling tinggi Asegaf, itu kasta tertinggi ya. Al-Hajjat, Al-Atas, nek kasta Mbak Amir, Pak bin Sahil itu nggak terkenal. Bin Kaf, Al-Kaf itu juga nggak terlalu terkenal. Jadi jenengan misalkan kumpul bersama dengan para habaib, jenengan dari marga siapa ya ini? Kan gitu. Saya dari bin Sahil, begitu ya. Kata saya kan jadi jenengan dari marga dari Askam, gitu ya. Kasta tertinggi ini kan. Gitu. Jadi beda-beda kelas, strata sosial ya. Strata sosial. Jadi ini yang kita tentang, karena memang di dalam asli ajaran kita kan inna akramakum indallahi fastabiqul khairat, tetap berjalan, tapi jangan merendahkan. Saya ningrat darah saya, sudah nggak zamannya lagi. Gitu ya. Saya juga sejauh ini belum pernah sih mendengar secara langsung seorang habib yang mengatakan apa itu kiai-kiai itu atau santri-santri cetakan dari habib, enggak. Dan setahu saya, sepengalaman kita ya tentunya itu ya ilmu kita dari pesantren, dari para kiai, para ulama, bukan dari para habaib. Itu aja sih. Cuman ya baru-baru ini kita gabung dengan para habaib. Karena sebagai itu ya Rasulullah, dan sejauh ini kita tidak sedetail itu memahami. Saya melihat dan mengikuti channel panjenengan ya, ketika di channel panjenengan itu mensut Habib Umar bin Hafid itu cucu Nabi, semoga kita nanti bisa dipertemukan dengan kakek datuknya Rasulullah SAW. Sebenarnya bukan nih, Habib Umar bin Hafid, Habib Ali Al-Juhri itu bukan keturunannya kan Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan data kitab yang ada. Tapi kalau hanya sekedar dogma, sugesti, doktrin saja, ya saya nggak tahu gitu. Nah, akhirnya kan ini yang dimanfaatkan oleh mereka. Keluguan kita, kepolosan kita ini dimanfaatkan oleh mereka. Oh, ternyata orang Indonesia Islam goblok-goblok ya. Wah, Indonesia ada goblok lah ya gitu. Terus tak awur wae lah gitu ya. Intinya seperti itu. Intinya kan begini ya ini. Jenengan misalkan kan sering kumpul dengan mereka. Kalau saya anti. Gitu ya. Pengalaman panjenengan seperti apa? Ini jujur-jujuran saja. Kan jenengan ada dalam satu panggung yang sama. Pengalamannya apakah ada pandangan yang berbeda atau atau saling menghormati atau bagaimana? Pastinya enggak. Saya bisa melihat tatapan mata kok. Ikut Habib 100 tahun nggak akan bisa jadi Habib. Tapi kalau ikut kiai, santri ikut kiai, pasti akan bisa jadi kiai. Saya jamin. Inilah deh, bukan saya. Inilah saya jamin. Ya kan memang jalurnya beda. Kalau kiai kan dari Jawa, tapi bukan dari Arab. Walaupun saya sering mengatakan sama beliau-beliau, kalau Habib ini asli Arab, saya Arab paling kena. Saya suka bergurau. Artinya begini, sejauh ini Yai ngapunten ya. Terlepas dari saya kurang memahami detail sejarah atau biografi yang sedemikian rinci seperti yang jenengan sampaikan, karena ya tadi mungkin ya entah itu terdogma atau terdoktrin atau apa, cuman pengalaman pribadi saya dengan beliau-beliau itu saya niatkan untuk bersalawat Nabi, ketemu dengan orang-orang soleh, dan selama ini walaupun di sisi lainnya juga kadang-kadang ketemu dengan habib-habib tertentu ya, habib muda yang ngomongnya wah kok keras kayak gini, menjelekkan, bahkan ada baru-baru ini aja ada potongan-potongan yang mengatakan darah Nabi dan sebagainya, sampai apapun menjadi itu maksiat apapun akan diampuni sadatu kita itu kan. Itu baru-baru ini aja. Itu yang justru saya juga nggak mau taklid buta seperti itu gitu loh. Saya nggak mau terjebak seperti itu. Tapi di sisi lain saya sayang sama mereka. Mereka adalah setingkat ulama.
Iya. Tapi kalau dikatakan bahwa Habib itu harus sakral, harus suci, apalagi disucikan, kita juga nggak setuju. Saya juga sering sampaikan kepada santri-santri, kepada anak-anak saya, ketika gabung dengan jelasah-jelasah majelis-majelis itu, ya sebatas ta'zim, takaruman, tabarukan, kan begitu. Iya. Dan mengambil ilmunya gitu. Jadi jangan taklid buta, kemudian akhirnya membabi buta tadi. Itu prinsip panjenengan seide dengan saya masalah ini ya, masalah. Iya, jadi saya hanya ketika baik nek cara wong Jawa ngono sing nek bahasa dulu kan nek ono apike yo tambah ono, nek ono eleke tambah ono. Hanya itu aja yang saya anukan. Tapi akhir-akhir ini kok semakin gencar ya kajian-kajian Pak Alawi dan sebagainya. Ini terus saya itu tertarik ingin soal jenengan gitu loh. Nanti insya Allah ya saya kasih hadiah satu lagi kitab Syarhul Ainiyah. Gitu ya. Ini kitab yang berisi khurafat-khurafat. Ceritanya dari kalangan mereka sendiri itu tidak tidur selama 33 tahun. Ini Syarhul Ainiyah, para pemirsa dan pendengar sekalian, sebagai saya tidak memaksa jenengan untuk percaya saja, coba pelajari saja ini. Terima kasih. Syarhul Ainiyah ini kitab kalangan mereka sendiri. Kalau itu kitab karangan saya mungkin saya fitnah. Ada ketidak objektivitas saya itu. Ini subjektivitasnya ada di situ. Jadi barang siapa, termasuk diantaranya ya Muhammad Al-Faqih Al-Muqaddam itu, termasuk ya Mi'raj dan sebagainya itu. Hal seperti itu kan Mi'raj itu Mi'raj asli dengan menggunakan keledai, bahkan mencibir Rasulullah saja pakai burak itu nggak laku di zaman sekarang. Seperti itu. Astagfirullah. Jadi sebenarnya apa yang saya sampaikan di sini ada kan? Ada. Makin dengan pelajari, dengan baca sendiri dikira saya fitnah. Ini selama ini kan saya nggak sampai sejauh itu. Jadi, tapi memang sering ada kisah-kisah, cerita-cerita yang kadang anak-anak juga gitu, yang teman-teman saya itu harus cerita gitu kan. Doktrin. Iya, tapi bagi saya terlepas dari ceritanya bagaimana, saya dan beliau menurut saya Habib yang saya temui saya seperti guru kita Habib Idrus, terus Habib Nabil itu ketika di MUI Jakarta itu juga tawadhu'nya luar biasa. Yang saya ambil itunya aja, kebaikan beliau, karena kebaikan itu kan dari manapun bisa kita ambil. Tapi tidak salah juga pemirsa bahwa yang namanya masa-masa terbuka seperti ini kan tidak ada salahnya ya kita berdasarkan ilmu gitu, update ilmu, kita saling sharing ya, tapi juga tidak saling menyalahkan, apalagi sampai berpecah belah sesama muslim kan, eman-eman gitu, tidak berdasarkan kedengkian, tapi berdasarkan keilmuan untuk mencerdaskan umat bersama. Siapapun tidak peduli itu kiai atau habib, kalau salah ya tetap salah kan gitu. Kalau benar itu kita kebenaran. Betapa seorang Sayyidatina Fatimah aja kan dijauh sama Rasulullah, ya kan? Jangankan orang lain, anak saya potong. Itu kan menggambarkan ketegasan sebuah kebenaran gitu loh. Itu ya. Jadi, bahkan mohon maaf jika ini menyinggung panjenengan, merubah sejarah itu rela mereka lakukan untuk mengkuburkan, mengkabarkan sejarah Nusantara Indonesia sesuai dengan kemauan mereka. Jadi kalau kita telusuri sampai ke dalam kemana-mana itu jelas, kejahatan mereka itu jelas. Ini ya, nanti kita akan bertemu lagi di acara live di waktu yang lain, masih panjang insya Allah. Karena ada data yang kami miliki itu. Kenapa kok kami harus bergerak? Karena darurat. Saya juga heran loh, ya kok seberani ini. Kalau nggak punya data, nggak pernah tangkap polisi saya. Gitu ya. Saya sudah menawarkan diri. Kalau memang saya bersalah, proses ke pengadilan. Nanti saya akan membawa bukti-bukti. Gitu. Nanti biar di pengadilan akan mendatangkan saksi ahli. Ahli dari mana? Ahli yang benar-benar objektif. Kalau ahli sejarah dari kalangan Pak Alawi sendiri ya nggak bisa. Masalahnya kita ini kadang kan ada unsur wedi kualat atau apa, istilahnya kan kayak gitu. Ya itu penyakit kita. Itu penyakit bangsa terjajah sejak dulu. Tidak bisa bangkit setara bersama. Jangan tundukkan dirimu berlebihan di hadapan para habib dan para kiai sekalipun. Nanti ya saling menghormati, saling menghargai itu wajib
Itu akhlak karimah kita. Saya juga pernah dipesanin guru saya di pondok dulu di Blitar itu bahwa seorang hafid itu bahkan sama santrinya pun bosok dan sebagainya. Saya ini juga bukan orang yang suci, kalau ada salahnya ya monggo diingatkan. Itu akhlak itu yang selalu saya contoh dalam kehidupan kami itu. Makanya saya juga nggak mau kalau ada sekalipun seorang habib kok unggah-ungguhnya tidak sesuai dengan apa ya cara-caranya kok uangnya kok adik kuno gitu ya, itu saya nggak mau ikut mereka. Ini banyak sebenarnya yang para habaib yang mengajak saya, terus habaib muda itu ayo yai gitu sini sebagainya, tidak semua saya ikuti. Bagus ya, jangan punya prinsip. Iya, jadi terlepas dari saya itu tahu tidak tahu tentang sejarahnya ini, tapi beberapa jalsah majelis yang saya ikuti ini yang saya ambil dari akhlakul karimahnya. Kalau ada sesuatu cerita-cerita yang setelah saya selidiki di hadisnya tidak ada, dirinya tidak otentik, saya juga angkat tangan. Nah, ini kalau panjenengan kan mampu ya untuk menfilter informasi yang masuk. Kalau orang awam kan, oh iya ya, saya ngomong itu cucunya Kanjeng Nabi, mesti bener kan? Apalagi ketika dalam satu kabupaten ada acara sholawatan bersama, terus ada habib muda yang tampil ya, sebagai pionir ya, sebagai artisnya. Anak-anak muda, kiai, kata itu. Oleh karena itu kan perjuangan kami ini untuk melariskan sholawat panjenengan. Kiai itu tampilkan, jangan saya, nggak usah, saya salah itu nggak apa-apa. Tampilkan nomor satu tuh kiai. Habib harus berguru kepada kiai. Jangan dibalik, kiai berguru pada habib, ilmunya tua kiai. Saya itu ingat apa panjenengan itu. Saya dipesan-pesan dalam ilmu tauhid. Gus, wacan ini diterjemah sendiri. Saya kadang-kadang disuruh untuk ngajari sebagai badal beliau dalam satu kelas. Itu saya paling ingat. Romo Yaya terus saya, Romo Yaya Mastur Haji, Romo Yaya Haji Mastur itu. Bener, beliau termasuk orang tengen itu waspada, bisa menganalisa bakal kayak ini, ngerti yang akan terjadi besok, akan ada zaman seperti apa, fitnah atau bagaimana itu ngerti. Akhirnya ya dengan modal itu saya juga harus waspada, tidak gampang untuk menerima informasi yang ada di depan mata, harus saya filter dengan mata batin saya. Nah, ini yang kalau ini panjenengan saya yakin, saya percaya, kalau yang orang-orang awam ini bagaimana? Kiainya diam saja. Ya sama dengan kambing, domba, silakan dimakan oleh singa, kan begitu. Kiainya yang berdosa ini nanti itu. Karena kita ini penggembala, kok membiarkan gembalaan kita dimakan oleh serigala. Ya, berarti kita sama dengan katimul ilmi mal'unun itu sama dengan orang yang tidak memiliki jiwa amanah bisa dipercaya. Nah, inilah yang membangkitkan semangat kami, ya. Bukan karena apa-apa, bukan karena sampai sejarah-sejarah itu tadi. Mohon maaf, Habib Idrus Ala Idrus yang guru jenengan itu pernah mau merubah asal usul nama Surabaya dengan Sirul Bahi. Sirul Bahi. Kalau nggak percaya saya punya buktinya. Dan juga mengatakan bahwa Mbah Sunan Bungkul itu ketika diziarahi oleh Habib Neon. Habib Neon itu asal dari Hadramaut Karim sana. Itu bangkit dari kuburnya, lalu mencium tangan Habib Neon dan kembali ke kuburnya lagi. Cerita kayak gitu dulu yang kadang. Ini namanya ngarang-ngarang sendiri. Ini namanya mau memposisikan Kiai Nusantara sekelas, sealim, sewali apapun itu masih di bawah bawah. Sampai sekarang itu ada satu doktrin bahwa setiap wali yang ada di Nusantara ini harus atas persetujuan wali kutub dari Ba'alawi. Itu saya mendengar sendiri langsung. Dan mereka juga merubah dan merampas makam-makam. Mbah Said Ali Rahmat, Raden Ali Rahmat Ngamel itu bukan Ba'alawi, sudah diba'alawikan. Maulana Malik Ibrahim, Mbah Sunan Gresik, kholnya khol Gresik itu bukan Mbah Maulana Malik Ibrahim, tapi Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf. Yang Abu Bakar itu Sohid Gresik. Akhirnya semua nanti akan jumbuh tasabuh akan samar-samar kaburkan mutasyabihat kuburkan, kabarkan dengan sejarah versi mereka. Sama yang terjadi paling fatal yang ada di Lamber Kidul Semarang itu ada makam KRT Sumodiningrat
Dan yang di Jejeran, Wonokromo, Jejeran, Bantul, Yogyakarta itu juga ada makam KRT Sumodiningrat. Di cloning. Padahal aslinya di Jejeran, Bantul ini. Kenapa tiba-tiba yang ada di Lamber Kidul itu juga nama yang sama? Dengan tokoh yang sama. Tokoh utama, pelaku utama Geger Spehi waktu tahun 1812 Hijriah melawan Inggris. Ya Allah. Kan ini sama seperti makamnya Imam Ahmad Al-Aba An-Nafad. Antara Imam Ahmad Al-Aba An-Nafad dengan Imam Al-Muhajir itu sebenarnya nggak sama. Tapi oleh mereka cloning, di-copy sama. Ini terbukti di Indonesia seperti itu. Ya. Jangan lihat coba di sebelahnya makam Maulana Malik Ibrahim Gresik. Ada makam Habib di situ. Karena nanti akan dikepung. Ini Maulana Malik Ibrahim ya Alawi, leluhurnya Habib. Lalu semua makam-makam yang ada, makam-makam kuno di Ponorogo, semua di seluruh Indonesia. Saya dapat laporan semuanya. Jangan kalau nggak percaya, kalau saya ini tukang fitnah, datang aja ke makamnya Mbah Sunan Bonang Kutorejo Tuban. Di sekitar makam Mbah Maulana Ibrahim Makdum Ibrahim Tuban itu sekarang sudah penuh dengan nama-nama marga Alawi dan Yamani. Mulai dari ring 1 sampai ring 2. Kalau nggak percaya silakan datang saja ke sana. Dikira saya ini tukang fitnah. Nanti lama-lama akan seperti itu pula. Makam-makam kuno yang tidak terurus itu melalui Petanesia, pembela tanah air Indonesia, ada penggeraknya dari sana, dari Habib Alawi sendiri, itu akan merestorasi. Ya Allah. Didanai juga dari hubungannya dengan Yahudi. Sampai segitu ya? Yahudi. Bahkan mengaku sendiri. Nanti ya saya kirim video ya, itu video dari Habib Hani Assekaf itu. Itu benar-benar AIPAC, Indonesian Israel Community, Affair Community. Itu organisasi yang berafiliasi dengan Yahudi Israel sana. Kalau Yahudi yang ahli ibadah sih nggak masalah. Yahudi yang Zionis nanti akan memberi kesempatan agen Mossad untuk masuk ke Indonesia, mengacak-acak keamanan yang ada di Indonesia, persatuan yang ada di Indonesia. Ini yang kita khawatir. Sampai segitunya itu loh. Jadi penelitian kami itu sampai melebar ke situ. Itu ya sampai Masya Allah. Bahaya. Buktinya sudah ini bangkit semua dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Lampung, Palembang, Bengkulu, sebagian Kalimantan Selatan itu yang kalau Kalimantan Barat masih belum terbuka, yang di Jawa ini sudah bangkit semua karena terbukti bahwa makam-makam leluhurnya itu di cloning, di copy gitu loh, di copy. Terutama yang masih merasa anak cucunya kan, loh ini kok jadi ibu saya kan gitu. Akhirnya kan ya, yang selama ini kita diam itu akhirnya dimanfaatkan oleh. Saya hanya beberapa yang saya lihat di media sosial tertentu gitu ya, ada potongan-potongan gitu. Tapi yang namanya medsos ini kan harus perlu klarifikasi dulu dari sumbernya yang asli nih. Ini kan jenengan mengklarifikasi. Banyak yang khawatir ya, jenengan mau grebek saya. Ini dari Musibin grebek saya. Cuma tolong jenengan rahasiakan tempat saya ini rahasia. Karena ngambil dengan tempat saya ini ya hampir sama. Cuma kami menutup diri supaya mencerdaskan anak bangsa dulu. Nanti kalau sudah tercerahkan semua, boleh untuk berduyun-duyun ke tempat kami. Jadi intinya untuk membuktikan siapa yang berada di pihak yang benar itu begini, antara Kiai dengan Habib Alawi. Kalau Habib Alawi, santrinya menjadi orang yang hebat, orang terkenal, tapi tidak berkiblat ke mereka, itu mereka merasa tersaingi. Itu buktinya, merasa tersaingi. Tapi kalau ada Kiai memiliki santri yang sukses jadi kiai yang lebih alim, lebih luas, malah lebih bangga. Justru diangkat-angkat, dipromosikan dan sebagainya. Dipromosikan. Iki dulu santri saya. Tapi kalau Habib enggak, enggak bisa. Kecuali jenengan tunduk, misalkan jenengan tunduk terus khidmah kepada Habib itu, jangan diangkat. Tapi tetap jongos, bahasa kasarannya harus di bawah saya. Kastamu itu nomor 2, nah aku nomor 1, cucu Nabi itu saya. Orang alim sekalipun seluruh dunia masih kalah dengan status nasab darah suci Rasulullah saya ini. Nah, walaupun saya bodoh, tetap harus taat pada saya. Ini kan doktrin yang tidak benar. Ini yang coba
kami laporkan ke MUI, ada berapa poin, 5 poin yang di antara ajaran para Habib itu yang tidak sesuai dengan 10 poin kriteria yang ditentukan oleh MUI. Dan sesuai dengan karakteristik Rasulullah lah ya. Dia kan arahnya kan ke situ gitu. Apalagi yang sampai melanggar tatanan etika ini kan. Etika Rasulullah sendiri kan mengajarkan mengatasnamakan kanjeng Nabi, tapi dia sendiri tidak menjaga nama baik Nabi. Kan ya lucu ya. Kan justru malah mencoreng nama Nabi. Enggak, itu yang kita perjuangkan itu, bukan karena apa-apa gitu loh. Saya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, saya akan tenggelam bersama dengan umat semua. Enggak masalah, silakan Yai yang tampil ke depan. Saya kasih modal, nanti saya kirimi manuskrip kalau perlu. Saya kirimi kitab-kitab yang berbentuk file PDF. Kalau misalkan mau beli kitab-kitab yang seperti ini, sediakan 15 juta dulu, nanti saya pesankan ke Timur Tengah. Ya mahal, sepeda motor baru ya. Nggak usah, nanti tetap jenengan belajar di sini. Ini sudah saya wakafkan untuk umat ya. Silakan belajar di sini, terbuka kita. Pokoknya nanti kalau memang para Habib Ba'alawi memiliki kitab-kitab itu hanya karya-karya baru yang disandarkan ke abad 6, 7, 8 Hijriah. Itu sudah dapat dilihat. Terus polanya itu sudah bisa kami baca. Gampang sebenarnya karangan-karangan mereka ya. Ya saya sih ya itu tadi ya saya hanya ta'adzuman tabarukan, tapi di sisi lain saya juga harus tahu gitu loh, sebagai penyampai kebenaran, jangan sampai yang saya sampaikan nanti malah jadi dosa turunan gitu. Itu yang saya harapkan. Tapi ya tetap kaum muslimin ya kita sama-sama saling sharing, saling kedepankan, belajar bersama kita tanpa harus mengeluarkan kata-kata yang nggak ilmiah lah, ditiru santri umat itu nggak pantas. Ya kami juga tidak, kami tetap ta'zim kepada para habaib yang notabene adalah bergandengan tangan dengan ulama, itu yang saya harapkan. Jadi kalau kita mendoakan kan Allahumma fir lana wali walidina wali masyayikhina wali ulama'ina wali habaibina, kan selalu sejajar itu. Kenapa? Karena saya anggap habaib itu dari zuriyah Rasulullah. Adapun kemudian ada penelitian, ada pengkajian bahwa ternyata yang katanya zuriyah ini ternyata ada unsur-unsur ini yang perlu kita pelajari, kita kaji sebagai kaum muslimin yang punya eksistensi berkebangsaan, keumatan, apalagi kenusantaraan. Alhamdulillah. Jadi para pemirsa dan pendengar sekalian mendengar sendiri jawaban dari Romo Kiai Haji Khosyid Mustafid sendiri dari lisan beliau, menyampaikan bahwa beliau masih mau mempelajari lagi. Walaupun beliau tetap tawasulnya ada habaibnya, tapi saya tidak. Karena sudah tahu. Karena kalau sudah tahu itu ya sudah yakin, bukan hanya ilmu yakin, ainul yakin, tapi hakul yakin. Itu haram bagi saya. Gitu ya. Apalagi misalnya saya mengamalkan Rotib Al-Haddad gini. Bagi saya pribadi, nanti terserah para jamaah, para pemirsa sekalian mengikuti saya atau tidak, terserah. Tapi saya tidak mau. Atau saya mengamalkan wirid-wirid misalkan Rotib Hizib Sakron, misalkan Rotib Ba'abud, misalkan Rotib Asegah, Al-Haddad, Rotib kan baca banyak. Rotib semua marga itu memiliki rotib masing-masing. Itu urusan mereka. Silahkan diamalkan oleh kalangan mereka sendiri. Saya bukan Ba'alawi, jadi saya tidak mau mengamalkan. Saya lebih baik baca Quran saja. Kalau masa kecil kita kan ada Al-Barzanji, ada Tiba kayak gitu bagus. Lah, sekarang Al-Barzanji itu disaingi dengan Sifti Duror. Kembalikan lagi ke berjanjenan, Dibaan, Nadoman, Saruful Anaman, Azaban, baliklah lagi ke asal. Itu ajaran wali songo kiai-kiai kita. Sehingga ada sarannya dari Jusud itu ya. Tapi mencoba ini diganti Sifti Duror. Nah, inilah kadang-kadang ya ini saya perlu ketegasan, ini sudah masuk pesantren ya. Sifti Duror itu semua. Coba ditarik kembali ke berjanjenan, Dibaan, Azaban, Saruful Anaman, Nadoman, balikkan situ aja. Nggak usah pakai ini. Terasa kayak ini. Bahkan saya yang sering ini, mohon maaf ya ini jenengan tersinggung nggak apa-apa. Nanti biar dibikin bersama. Ada nazuman qasidah bi Rasulillahi wal badawi warijalim min bani alawi salaku fil manhajin nabawi bi Rasulillah wal badawi. Itu
itu kan kalau buat rebahan kan bagus. Enak. Itu saya larang ya. Oh, Mohon maaf ya, mohon maaf. Itu banyak yang bingung. Wah, di pesantren pakai itu semua. Ada warijal min bani Alawi itu loh yang saya larangnya. Iya. Nanti akan ada unsur sihir. Putus di situ, lalu lepasnya itu sulit. Kalau nggak tahu artinya bahasa Arab sih nggak apa-apa, gitu. Kayak kami ya gitu ya. Tapi kalau coba diresapi bahasa Arabnya itu diterjemah ke bahasa Indonesia atau dimaknai Jawa, coba seperti apa? Iya. Jadi ini mohon maaf ini nanti dipikirkan aja, dipertimbangkan saja. Dari yang lain itu banyak qasidah-qasidah selain dari karya Pak Alawi itu. Jadi karya-karya Pak Alawi bukan atas dasar kebencian, bukan. Ini ada trik-intrik untuk ke arah doktrin. Misalkan sering melakukan wirid Ratib Al-Haddad itu nanti kalau mau melepaskan itu sulit, sama sudah kecanduan. Ini saya sering bertengkar dengan kiai-kiai sepuh dari kalangan Nahdlatul Ulama. Iya, kan sudah sering dipakai. Loh, isinya kan bagus ya. Kan Quran ya. Ya semua Quran ya wes. Ngaji hadis ya wes itu. Iya. Apa bedanya? Wong ya Quran itu. Terus tak takoki, sampean manfaatnya untuk karomah apa sang iki? Enggak apa-apa. Mek tenange ati tok. Tenange ati maca Quran angen-angen samanane. Kama qala Mbah Maulana Ibrahim alias Maktum Ibrahim Mbah Sunan Bonang. Iya pas bener. Kan gitu. Kenapa kamu Ratib Al-Haddad, Ratib Abud, Ratib Al-Atos akan menciptakan orang-orang yang beraliran ODGJ baru. Kenapa? Nanti di jalan-jalan itu banyak orang keleleran ninggal nondunya, tarkut dunia wa mafiha, lakon-lakon kepingin sugih. 40 tahun melaku, poso, ora gelem kerja. Akhirnya yang melarat, gue nyalano agama. Islam ora tepak sesuai dan janjinya. Akhirnya padahal yang enggak amalkan ilmu yang benar-benar bermanfaat, kan begitu. Lah kalau mau Quran, angen-angen samanane salat wengi lakonono, poso sunat dan lain-lain dikirungi dan sebagainya. Atau maca-maca surat Waqiah. Surat Waqiah. Itu jelas itu, tanpa khilaf itu. Ya mungkin gini, Ratibul Haddad itu mungkin kalau kita ya kayak istighosa gitu mungkin ya. Istighosa ya diniati, tapi kan tawasulnya ada ya. Tawasul. Iya. Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu ada satu hadis ciptaan dari Pak Alawi keluarga Abdullah Al-Haddad. Ada satu kitab khusus yang ini termasuk yang nazarnya Al-Haddad. Sampai ada kitab khususnya gitu ya? Khusus Al-Haddad. Di antaranya adalah ada 3 hadis dituliskan di sini. Barang siapa meminum kopi, terus masih ada bekas kopi, mari katakan beristighfar kepadanya sampai hilang rasa atau bau kopi dalam dirinya. Saya dengar itu. Itu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus mana? Sapa sing nggawa tasbih ini, maka akan pokoknya macam-macam. Itu menyandarkan dirinya kepada Rasulullah. Mimpi dari Rasulullah. Berarti ada hadis baru. Hadis baru. Padahal hatinya kan mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maqata minar. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum Islam dinan. Di antaranya karomah yang paling spektakuler, bombastis, fantastis, amazing. Yani ketika Imam Ar-Rifai berziarah ke makam Rasulullah di Masjid Nabawi Madinah, mengucapkan salam oleh Rasulullah, bangkit dari kuburnya, mengeluarkan tangannya, nyalami Imam Ahmad Ar-Rifai. Disaksikan oleh 90.000 orang yang berada di Masjid Nabawi Madinah itu, diantaranya adalah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Al-Kailani. Ini kan tidak masuk akal. Maksudnya, ini Mu'tazilah itu pasti kan gitu. Habib Hanif Al-Atas menuduh saya itu nggak percaya karomah. Karomah saya percaya, tapi nggak seperti itu keberadaannya. Al-Quran ada Ashabul Kahfi, ada Maryam binti Imron, ada Asia. Itu, Asia itu nggak apa, itu benar. Di hadis Nabi misalkan ada tokoh yang misalkan yang ada di Yaman yang Rasulullah belum hanya memberikan isyarat saja, tapi bertemunya di masa sahabat Umar bin Khattab itu, Uwais Al-Qarni misalkan, itu nggak apa-apa, saya percaya. Tapi kalau misalkan ngarang-ngarang sendiri yang tidak sesuai dengan data utamanya, ya kita tidak bisa serta-merta mempercayainya. Nanti sama kita dikibuli akan terdoktrin seperti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Dimas taat pribadi, gitu. Penipuan berkedok agama, Demikian pertemuan kita malam hari ini. Beliau Romo Kiai Haji Hussein Mustafid
telah menyampaikan, walaupun ada beberapa titik perbedaan, tapi nggak apa-apa, kan kita belajar terus, belajar bersama. Nanti misalkan ada Habib datang ke tempat kita, ya kita belajar bersama. Oh, cuma mendahulukan marah dulu, gitu loh. Ilmuwan kan gitu. Ini dialog keilmuan gitu. Tidak ada guru, tidak ada murid, sama-sama berbagi ilmu. Lagian saya juga dengan segala keterbatasan ilmu saya, keawaman saya harus menimba ilmu lah dari semua ini. Sama-sama ya. Dengan nanti para pemirsa dan mendengar sekalian, tolong ikuti channel Pas_TV. Ada ceramah-ceramah beliau yang berbobot tafsir subuh. Wah, beliau itu, saya tuh walah gak ada apa-apanya. Subuh sudah bangun, sudah karuan kegiatannya full. Kadang-kadang saya berbagi jadwal khotib kalau pas saya ada double khotib Jumat itu beliau yang datang. Bahkan dulu mohon maaf puluhan tahun yang lalu itu yang ceramah di tempat kami ini juga beliau waktu berdirinya yayasan kami. Demikian pertemuan kita malam hari ini, semoga membawa banyak manfaat, hikmah dan maslahah bagi kita semua. Intinya kita tetap waspada, bersama-sama untuk waspada. Bisa untuk undur makol walata undur mankol sekalipun bisa, tapi tetap kita harus berhati-hati mencermati informasi yang kita terima selama ini. Tidak hanya dari Habib, juga dari para kiai. Kita cerdas bersama, tercerahkan juga bersama-sama. Semoga panjenengan semua berbahagia. Salam hormat dari kami, dan mohon maaf bila ada kata-kata kami yang kurang berkenan karena singkatnya pertemuan malam hari ini. Demikian, wallahu a'lamu bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini ya teman-teman, debat masalah nasab Alawi ini ya. Jadi Kiai Haji Nur Ihya Hadi ini berdebat atau diskusi dengan Kiai Kondang dari Surabaya, yang mana Kiai ini masih muhibbin ya, masih muhibbinnya Ba'alawi ya teman-teman. Jadi yang dibahas tentang masalah putusnya Ba'alawi ini, di mana putusnya menurut Kiai yang dari Surabaya ini mempertanyakan kepada Kiai Haji Nur Ihya ini di mana putusnya Ba'alawi ini, dan dijelaskanlah sama Kiai Haji Nur Ihya ini ya tentang putusnya Ba'alawi ini. Kalau menurut penelitian dari Kiai Haji Imaduddin, putusnya klan Ba'alawi ini dari ilmu sejarah, ilmu nasab, dan juga tes DNA itu tidak terbukti, tidak terkonfirmasi. Jadi menurut keterangan-keterangan dari ceramah-ceramah Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani yang digaungkan yang bernama Ubaid atau Ubaidillah bin Ahmad bin Isa itu terputus menurut versinya Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Dan di diskusi pada kesempatan ini juga dibahas masalah tentang putusnya nasab Ba'alawi ini bersama Kiai Haji Nur Ihya dan Kiai Kondang berasal dari Surabaya, yang mana Kiai ini masih muhibbin ya. Jadi masih muhibbinnya Ba'alawi ini. Kalau berbicara masalah nasab jadi pertanyakanlah semua ya. Jadi tetap dipertanyakan, namanya muhibbin ya, tetap ada yang memutuskan, ada yang membatalkan nasab Ba'alawi ini, maka si muhibbin ini tetap bertanya gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu buat kita semua.